Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zhou Hao. Seorang laki-laki yang sangat waras, laki-laki murni sejati dan mempunyai kejantanan tag level dewa. Tapi kenapa menjadi seperti ini? Sungguh lelucon internasional. Pasti sudah dibersihkan bagian itunya. Dan disinilah cerita itu dimulai. Aku ingin ketika aku sedang pulang setengah lembur. Entah, itu kerja yang sangat gede banget, yaitu 996 atau dari jam 9 pagi jadi sampai 9 malam atau pukul 7 malam. Dan ini perusahaan PKI atau apalah kata sang MC yang mengomel kemudian. Aku melihat sesuatu merah-merah dari langit. Apaan itu? Itu adalah sebuah kekuatan aneh. Ketika aku bangun, aku menjadi seperti ini. Apakah kamu sudah bangun? Cepat bangun. Bukankah kamu membuat janji dengan Long Long untuk pergi berbelanja hari ini? Ayah akan keluar untuk membeli bahan makanan. Kita akan makan malam dengan Bibi Zhang yang lainnya malam ini, kata ayahnya. Kamu adalah anak laki-laki dari keluarga. Belajar dari sahabatmu Long Long dan berharap untuk berdandan dan merawat diri sendiri. Cepat bangun dan berdandan hari ini, katanya. Rupanya di sini entah kenapa sang MC menjadi super kawaii. Siapa aku? Di mana aku? Siapa akah Chen? Nama keluarga ayahku Zheng Rui, nama belakang Chen. Siapa Long Long? Aku seorang pria besar. Riasan seperti apa yang aku pakai untuk pergi belanja? Katanya yang super duper bingung. Rupanya di sini sang MC masuk di tubuh orang lain. Apakah dia sudah meninggal? Oke, tiba-tiba saja ada HP berbunyi endut. Halo, buka pintunya sekarang. Suara apa ini ya? Suara ini adalah kakak Long yang punya tato bunga. Yang hebat, baku hantam, katanya. Mari kita minum secangkir protein ini bersama-sama. Kakak laki-laki yang aku kagumi, maco-maco, anjir. Aku Long, aku datang, katanya. Rupanya di sini MC langsung dadan. Pencerahan jalan pria sejatiku. Sungguh apa yang kau pikirkan? Kamu membuatku seorang pria tampan menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Bagaimana jika seorang dengan niat buruk datang? Rupanya di sini sang MC berdandan ala kawaii banget. Kakak Long, kamu ada di mana? Aku di sini, anjir. Long ada di sini. Halo paman. Kamu harus dapat belajar dari sahabatmu Long Long sebanyak mungkin. Astaga paman, katanya yang bertubuh gemula itu. Anak laki-laki seharusnya seperti saat aku menikahi ibumu di sini. Rupanya di dunia ini seperti terbalik. Ayo lakukan perawatan kulit. Nani? Rupanya di dunia sekarang ini atribut gender pria dan wanita dibalik. Dan kaisar dan selebriti dari semua dinasti telah menjadi wanita. Seperti itu. Pria mencintai suami mereka dan mengejar anak-anak laki mereka. Wanita indah di dunia, pria modern meringkuk dalam pelakuan wanita. Wanita memindahkan batu bata dan tak terbataskan. Pokoknya intinya wanita menjadi pria, pria menjadi wanita. Seperti itu di dunia terbalik ini. Di sini tubuh pria tidak sebaik wanita. Kekuatannya lemah, staminanya tidak cukup. Pria mengalami tanggung jawab wanita untuk mengajar putra dan anak-anak mereka, dan wanita melakukan semua pekerjaan fisik. Selain itu, di dunia terbalik ini lebih memperhatikan wanita daripada pria, menghasilkan kesenjangan yang semakin besar dalam jumlah pria dan wanita. Jadi sekarang pria adalah harta karun bagi keluarga. Ayo beli topeng, aku akan merawat kuku nanti, katanya di sini. Adik bau mana keluargaku yang mencuri topengku lagi? Aku harus membeli semprotan anti serigala lagi. Baru-baru ini halogan wanita semakin merajalela. Beli juga topeng. Ngomong-ngomong, kamu beli pisau tertas aku sampai mati, katanya. Lagi-lagi tampaknya telah menjadi wanita, dan wanita tampaknya menjadi laki-laki di dunia ini. Aku benar-benar tidak bisa tenang, kata sang MC di sini. Itu salonnya. Ayo pergi, kakak Long. Kamu tidak bisa meruntuhkan pengaturan pria berototmu. Aku akan membawa kembali ke maskulinmu. Bos, beri aku tato naga biru yang menutupi seluruh punggung pria dia juga.
tunggu tuh, Zhang Hao, kamu gila ya? Aku tidak gila. Hari ini aku akan mengingatkanmu tentang apa itu pria sejati. Rupanya di sini Long itu adalah pria sejati. Adik laki-laki, anak laki-laki tidak bisa mendapatkan tato dengan mudah. Katanya, di mana anak yang baik. Jadi, karena sang MC adalah migrasi dari dunia lain, dia tetap seorang pria sejati. Biarkan semua orang lihat aku adalah laki-laki murni, katanya. Tiba-tiba dia membuka bajunya di sini dan nampaknya semua wanita di sana tercenguh melihat dadanya. Aku ingin Zhou Konglong, harimau putih kanan dengan Zazoku di dadanya dan di punggungnya. Di sini sang MC malah sawer sama nona-nona di sana. Hoi, cepat bantu aku menghentikannya. Dia itu sudah gila, katanya. Karena memang kebalikan di dunia ini. Aku harus menjadi laki-laki sejati. Aku tidak mau menjadi perempuan, kata sang MC. Aku kembali. Hentikan cepat, aku lelah, kata sang MC di sini. Ini adalah saudara tiri Zhang Hao, Zhang Qingqian. Oh, rupanya adik udah datang. Ara-ara. Kembali, permisi. Maaf, aku buka pintu yang salah, katanya. Bagaimana bisa ada wanita di rumahku? Hao, bukankah aku sudah memberitahumu 2 hari yang lalu? Bibi Yan dan Qingqian akan datang untuk makan malam hari ini, kata sang ibunya. Maaf, aku lupa. Tidak masalah, Hao, pisaknya kau memiliki banyak pekerjaan rumah. Kita semua mengerti. Aku ingat di dunia ini ayahku menikah lagi dan ibu tiriku Zhang Yao dan saudara tiriku Zhang Qiangqian. Dalam beberapa hari kita akan pindah ke rumah besar bersama, katanya di dalam hati. Anak ini batin Qingqian. Aku kenyang, aku akan kembali ke kamarku, kata sang MC. Aku lelah, apa yang aku alami hari ini, katanya. Menggunakan pakaian imut, memakai riasan imut, dan dia oleh halaugian. Apakah kamu benar-benar menyerang atau berpergian ke dunia feminim? Batin sang MC yang terus memikirkan hal aneh ini. Ayah dan kakak Long sama-sama menjadi banci kaleng. Apakah aku akan menjadi banci masa depan? Aku juga ingin mengejar Mihka. Mendengar bahwa pria juga memiliki paman yang hebat, katanya. Mustahil, aku tidak ingin menjadi banci, katanya di sini. Dasar sial, sungguh lelucon dunia paralel. Rupanya sang MC juga tidak mau menjadi wanita. Aku harus menemukan cara untuk kembali ke duniaku yang normal. Tiba-tiba saja di sini boneka yang dibuang sang MC mengenami Qingqian. Qingqian kan? Onesang, ada apa? Rupanya di sini sang kakak sungguh berani. Kakak Qingqian, maafkan aku tidak tahu kalau kau ada di sana, katanya sambil cokannya. Hao, apakah kamu merindukan kakakmu ini? Sambil memeluknya dan menenggelamkannya di dalam boba yang sangat besar. Anjrot, ini kenikmatan macam apa ini, kata sang MC. Apa yang terjadi denganmu? Wajahmu itu memerah. Apa kamu sakit? Biar kakak lihat di sini. Tidak, aku sedang ambok boba, katanya. Tidak ada. Aku baik-baik saja, katanya. Tampaknya aku tidak akan kembali deh, kata sang MC di dalam hatinya. Berpindah tempat di malam hari. Di sini sang MC sedang ngorok enak-enak. Tiba-tiba ada bayangan wanita dari jendela. Zhang Hao, dia pun memanggil-manggil seperti itu. Siapa yang tengah malam ini memanggil? Anjrot, ada gadis kawaii lagi. Siapa ini orang? Siapa kau? Rupanya sang MC terkaget-kaget kedatangan seorang perempuan yang begitu cantik. Kamu tidak mengingatku? Aku adalah orang yang membawa ke sini. Aneh sekali. Ada apa ini? Tiba-tiba malam hari itu ada yang aneh. Ingat itu aku? Siapa kau? Kenapa kau membawaku ke dunia ini? Katanya, kau bisa memanggilku Dewa Bulan Dara, kata wanita cantik itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki selera atau kamu masih perjaka? Ada begitu banyak gadis di dunia ini dan mereka semua menyukaimu. Bukankah itu bagus? Kata sang dewi di sini. Apa? Perjaka? Di sini? Tidak ada orang normal di sini. Bawa aku kembali, katanya di sini.
Jika kamu ingin kembali kamu bisa, tetapi kamu harus menyelesaikan beberapa tugas, kata sang dewi di sini. Tugas apa, ha? Di dunia sebelumnya, bukankah kamu selalu menyebut dirimu pria sejati? Seorang gadis hanya terlihat imut, pria sejati harus mengendarai Gundam. Pria sejati harus berlatih herbal dan banyi tidak bisa buka tutup botol dengan tangan kosong. Tidak seperti dirimu, pria sejati yang bisa membuka tutup botol dengan tangan kosong. Hahaha. Kemudian jika kamu menjadi pria sejati di dunia feminim ini, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membuka jalan kembali, katanya. Di sisi lain, jika tugas gagal itu diasimilasi oleh dunia, kamu juga akan sama seperti mereka. Asimilasi artinya menjadi banji kaleng. Tidak, anjir, katanya. Ya, bisa dibilang seperti itu, kata Sang Dewi yang memaksa itu. Semoga kamu bisa bersenang-senang di dunia ini, kata Sang Dewi sambil menghilang di keheningan malam. Hei, tunggu dulu sebentar, anjir, katanya. Kau bahkan belum memberitahuku bagaimana menjadi pria sejati, kata sang MC. Dan seperti itu rupanya. Sepertinya aku bermimpi aneh tadi malam. Anjir, jadi itu bukan mimpi. Dari Dewi Merah itu masih tertinggal di sana. Apakah aku benar-benar harus menyelesaikan misi pria sejati itu? Kata sang MC. Apa itu pria sejati di dunia feminim ini? Sambil gosok gigi, sambil mikir. Aku tidak tahu apa-apa, anjir. Tapi aku tahu satu hal lagi. Sekarang aku benar-benar seorang bencong, anjir. Tidak peduli apa misinya, tampaknya masih ada keuntungan untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini, kata sang MC. Baiklah, dan nampaknya di pagi hari, apa ini semua? Apa berita ini nyata? Rupanya seorang mahasiswa 21 tahun dari negara hadiah pertunangan dan seorang penguasa. Oke, ini sangat membagongkan. Ini bahkan bukan yang paling keterlaluan. Ada lagi, di dunia ini masih ada cara untuk mengidentifikasi pria pertama kalinya. Di dunia ini, wanita adalah pihak yang lebih aktif, seperti imobilitas, seluruh tubuh mati rasa dan tulang-tulang dicabut terlebih dahulu, yang merupakan reaksi fisiologis yang tidak dapat dipalsukan oleh pria. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang layak untuk bernostalgia? Apakah tidak ada cara lain untuk kembali, kata sang MC. Katanya sambil mikir pusing banget. Tidak, kesampingkan Dewa Bulan Darah terlebih dahulu. Aku ingin percaya pada sains. Pertama, kita harus mencari cara untuk mempelajari fenomena langit yang aneh malam itu. Bagaimana jika penopang itu hanyalah kelainan medan magnet, kata sang MC. Itu benar, aku tidak bisa hanya mengendalikan misi itu. Aku harus melakukan penelitian sendiri. Oh tidak, aku bukan ahli dalam hal ini. Aku bisa membayar seseorang untuk melakukan penelitian, kata sang MC. Tunggu, aku akan bertanya siapa, apa yang akan aku minta, katanya. Aku seorang siswa sekolah menengah yang tidak memiliki uang sepeser pun, kata sang MC di sini. Anjir, tidak masalah, aku akan pikirkan cara menghasilkan uang terlebih dahulu. Tiba-tiba dia pun ke sana. Arara, halo, sudah bangun ya? Kata kakak Kinkian di sini. Kemari dan coba sarapan yang dibuat oleh One-chan ini, katanya. Oh baik kakak. Dan rupanya di sini, jika semua gadis di dunia ini seperti kakak Kinkian, maka aku hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, kata sang MC. Oke, baiklah, aku harus katakan bahwa aku masih memiliki wajah yang ganteng, kecuali fakta bahwa aku sedikit lebih feminim, katanya. Aku harus berdandan ala kadarnya. Ini adalah pertama kalinya aku pergi ke sekolah setelah datang ke dunia isekai ini. Rupanya mereka pun ngobrol di sana. Halo, ayo sini dan sarapan, kata kakakku. Dan rupanya ada tepuk pantat di sini. Anjir, Bibi Zhang yang baik sedang memakan tahu buatan ayahku, katanya. Dan di sini pun tercengoh sang MC sampai membatu. Aku akan pergi ke sekolah kakak Long menungguku. Sampai jumpa ayah, Bibi Zhang dan kakak Kinkian. Halo, ambil sepotong roti sebelum pergi. Oke, santai. Halo, lihat.
warna lipstik baru yang kupakai hari ini, katanya. Anjir, apa-apaan ini ya? Kenapa harus pakai lipstik segala? Gaya terbaru tahun ini. Aduh, jengkel banget dia. Kakak Long, kita lagi di jalan, tahan dirimu sedikit ya, katanya seperti itu. Kenapa kau begitu? Kita kan sudah terbiasa melakukan hal-hal ini, kata sang Kalong di sini. Kakak Long, begini, aku baru saja mendapatkan ambisi baru. Aku ingin menjadi seorang pria sejati, katanya sedang mengasih tahu kepada Kakak Long itu. Enggak nih. Apa? Bagaimana kau bisa menjadi seorang pria? Menjadi pria bukanlah hal yang baik. Kamu tidak akan bisa menikah loh, katanya pada sang MC. Benarkah, katanya. Halo, ayo pergi, ada orang yang mengawasi kita, katanya di sini. Benarkah kakak? Di mana orang mesum itu? Di sana. Adik SMA yang baik, katanya. Apa yang kau katakan? Dan apa yang kau takutkan? Apa dua pria besar itu masih takut padanya? Jangan khawatir, jika dia berani ke sini, aku pasti akan mengusirnya, kata sang MC di sini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak bisa mengangkat batu bata, katanya. Mustahil, tanganku bagus dan juga kuat, katanya. Berhentilah bermimpi, ayo cari jalan lain, katanya. Adik SMA, tunggu Kakak Long, sepatuku, langsung ditaruh saja sama Kakak Long. Padahal butuh banyak waktu untuk merias wajah saat mau keluar tadi, kata Long di sini. Apakah aku berlari begitu cepat tadi? Tapi kenapa aku terengah-engah setelah 2 langkah? Kata sang MC di sini. Dan berkeringat seperti itu. Sekolah bisnis Elysian. Rupanya di sini sekolah elit pertama yang dimasuki oleh sang MC. Anjir, menjadi pria di dunia ini sepertinya pekerjaan yang berat. Semua benar-benar dilakukan oleh perempuan. Anjir. Dan aku pikir keluargaku cukup kaya karena aku akan bersekolah di sekolah yang paling mahal di kota ini. Aku masuk ke kelas 3.2. Wah, bisakah kamu membantuku, katanya. Di ruangan ini hanya untuk membuka botol aja membutuhkan tenaga wanita. Ini hal yang mudah, katanya. Apa dia begitu lemah? Seorang pria bahkan tidak bisa membuka botol air minum sendiri, batin sang MC. Tunggu, aku akan membantumu, kata sang MC. Emang begitu sulitnya kah membuka sebuah botol air mineral, katanya. Dan benar, ini cukup berat, katanya di sini, sampai mengeluarkan titik kuatannya. Ini pasti tubuh yang buruk, kata sang MC. Dan sang MC pun mengeluarkan kekuatan super power yang dimilikinya sampai menjadi San saya Super saya Z. Anjir, apa itu? Kata mereka. Dan nampaknya tidak bisa sampai tangannya memerah. Ding, MPV. Permisi, nggak bisa. Aku benar-benar telah menjadi orang lemah yang bahkan tidak bisa membuka tutup botol air mineral. Anjir, katanya. Oke, dibuka. Terima kasih. Ada apa denganmu? Apa kau ingin memutar tutup botol? Aku memilikinya di sini. Aku akan mengacaukan untuk pria itu. Jangan mengambilnya dariku, katanya. Bukan apa-apa, sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Jadi dia bertingkah sedikit aneh. Jangan khawatir, katanya. Sang MC pun frustasi di sini. Lemahnya kebangetan, batin sang MC. Olahraga harus ada dalam agendaku. Bagaimanapun juga masih ada tugas pria sejati yang harus dilakukan, kata sang MC sambil ngudut Ji Samsu. Kemajuan misi pria sejati 0%. Di sini sang MC pun berjalan di koridor sekolahan. Tunggu, aku akan pergi ke toilet bersama Hao. Ayo kita pergi toilet bersama-sama. Apakah anak laki-laki harus pergi ke toilet bersama? Aku tidak bisa melakukan ini. Ayo bergegas dan menyelinap pergi, katanya, batin sang MC. Hao sangat cantik. Lihat lengannya yang putih dan lembut dengan garis halus itu. Pinggang Hao sangat ramping, kakinya panjang dan OMG, pinggulnya sangat indah. Dan di sini sang gadis
gadis-gadis pun sangat tertarik dengan sang MC kita. Ini bukan cara yang tepat untuk melakukannya, tetapi aku masih terlalu lemah, katanya. Saatnya untuk mencari tempat untuk berolahraga. Mari pergi ke gym, lihatlah saja nanti, kata sang MC. Oke, di sini sang MC melihat kelas pemula Muay Thai. Anjir, aku telah bagus, aku akan memberikan kejutan bagi mereka. Aku akan meriksanya. Membuat otot saja tidak cukup, pengawasan mental juga harus diperkuat, kata sang MC. Baiklah, sudah ditetapkan kalau begitu. Hei, apakah kamu lakukan hau-hau? Kata gadis cantik itu. Huang Yuyan, teman sekelas Zhang Hao di meja sebelah. Huang Yuyan, apakah kamu lakukan? Kenapa kamu berjalan diam-diam di belakangku, membuat gua takut? Aku memanggilmu hau-hau, tapi kamu terlalu fokus dan tidak mendengarkannya, kata sang MC di situ. Hau-hau, kamu tidak mengirim pesan ke gadis yang kamu sukai kan? Katanya seperti itu sambil mendekatkan wajahnya ke muka sang MC. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan terlalu dekat denganku. Pria dan wanita tidak bisa saling mencium, bukan? Katanya kalau dekat-dekat seperti itu. Benarkah kalau begitu? Tangan hau-hau begitu putih dan panjang dan indah. Anjir, apa para gadis di dunia ini sudah begitu berani memang tanganku dan meletakkannya ke situ. Perhatikan sikapmu, Huang Yuan. Hau-hau, apa yang salah denganmu hari ini? Kamu tidak seperti ini sebelumnya, kata sang Yun di sini. Aku tidak terlalu banyak berpikir, aku sudah seperti ini dari dulu. Seperti apa sebelumnya, katanya. Hau-hau, apa kamu tidur nyenyak akhir ini? Saudari perempuan ini memiliki metode pijat leluhur. Biarkan aku menggosoknya untukmu. Tidak. Terima kasih. Sial, kenapa wanita ini begitu kuat, kata sang MC. Ting tong, bunyi bel kelas pun berbunyi. Kelas akan dimulai. Duduklah dengan tenang di sana, kata sang MC. Baiklah. Para siswa bergegas kembali ke tempat duduk kalian karena kelas akan dimulai, kata ibu guru. Anjrot, gurunya cakep banget. Guru bahasa Inggris dan guru kelas 3 Nona Ma. Anjir, apaan-apaan ini? Apa-apa yang terjadi? Aku bisa mengerti ini semua. Aku sudah lulus SMA beberapa tahun yang lalu, katanya. Zhang Hao lagi-lagi adalah seorang jenius dalam bahasa Inggris sebelum dia mengalami perjalanan waktu. Ini dalam buku-buku ini sama sekali tidak sulit bagiku. Aku menemukan manfaat pertama dari perjalanan waktu. Aku akan menjadi siswa terbaik, katanya sang MC. Lihatlah mataku yang penuh percaya diri. Suruh aku mendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan Nona Ma. Biarkan aku bertindak seperti saat itu juga, katanya. Zhang Hao, ini dia, kesempatan tiba. Apakah kamu merasa tidak nyaman di situ tempat? Apakah kamu mengalami kram di sudut mulutmu? Apa kamu ingin pergi ke rumah sakit? Kata sang guru. Anjir, sial. Kau satu-satunya yang kram dan seluruh keluargamu juga, katanya di sini. Dalam hati sang MC malah dianggap sakit. Tidak, bukan begitu. Anda salah lihat, guru. Apa yang salah dengan Hao kau? Dia begitu lurus dan aneh. Kepribadian Hao kau itu tidak berantakan kan? Aneh sekali. Hao sangat tampan, tapi kenapa dia terlihat sedikit terbelakang mental barusan, kata sang wanita di sini. Aku mendengar bahwa Hau jatuh beberapa hari yang lalu. Jangan bilang dia jatuh hingga menjadi bodoh, katanya. Sang MC dengar wanita-wanita menggosip. Anjir, kalian yang baka. Aku akan pergi ke planet bahagia. Sekarang dia tidak akan menghentikanku, kata sang MC di sini. Di sini sang MC pun berjalan dengan temannya itu. Kakak Long. Hau, ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat lelah. Tidak, hanya kurang tidur saja semalaman. Niatnya aku sangat lelah, katanya. Tiba-tiba ada gadis yang sangat cantik di sana. Hau, apakah kau terlihat seperti ahli menembak bola basket? Senior, kamu sangat luar biasa, sambil menghinanya, kata sang MC. Ups, Zhang Hao, aku telah memberimu jalan dan kamu masih mendorongku, katanya di sini. Sialan, tiba-tiba ada orang terjatuh di depanku. Benar-benar omong kosong apa? Pergi ke sekolah lebih menenangkan daripada ke diskotik. Rasanya aku ingin kembali ke duniaku. Hau, apa sesuatu ingin ku beritahu padamu? Apalagi nih, di sini kejadian banyak yang aneh.
Hau-hau, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku mohon tetaplah bersamaku. Anjir, di sini sang MC ditembak sama cewek kawaii. Hah? Bukankah itu gaya pengakuan standar seorang pria? Hahaha, maaf, aku belum berencana untuk mendapatkan pacar. Jadi, saya akan pergi dulu, kata sang MC di sini yang menolak darah halus. Hau-hau, bahkan siswa terbaik di kelas menyukaimu. Apa yang kau lakukan? Aku bahkan cemburu padamu, kata kakak Long. Dan gadis itu pun nangis bombay. Bicaralah dengan benar kakak Long. Ayo kita pergi ke kantin dulu, katanya sang MC yang jengkel karena ditembak oleh seorang gadis. Berpindah tempat di kantin sekolahan. Makan apa ya enaknya, kata sang MC. Apa-apaan ini makan kok kayak gitu, buatan sang MC. Kakak Long, lihat pria itu, dia makan terlalu sedikit, katanya. Oh, kenapa kamu terus memanggilku kakak Long akhir-akhir ini? Ini terlalu aneh, kata sang Long di sini. Apakah lagi dengan orang-orang lain itu? Katanya. Bibi, saya ingin 1 potong sawi dan 1 potong bayam. Keduanya dalam porsi kecil tanpa nasi, kata sang Long di sini. Rupanya dia sedang diet. Hanya itu yang kau makan, kamu tidak akan pingsan nanti, kata sang MC di sini. Hau-hau, apa kau bicarakan? Aku telah makan sayuran hijau akhir-akhir ini ketika aku sedang diet, katanya. Apa anak laki-laki di dunia ini memiliki perut yang kecil? Katanya seperti itu. Sekarang porsi makanan harus terbesar, tambahkan di catatan, katanya. Bibi, berikan aku porsi daging babi panggang yang paling besar, yang banyak, dan juga porsi nasi yang besar. Dan terkaget-kagetlah di sana. Hau-hau, kau akan menjadi gemuk jika makan terlalu banyak. Pria perlu makanan lebih banyak atau mereka akan tumbuh. Bagaimana kalau tak gak punya kekuatan semacam itu? Astaga, lihat Zhang Hao. Apakah dia serius makan sebanyak itu? Apa dia akan menantang raja nafsu makan? Katanya. Mungkin dia ada acara mukbang kali, Bray. Aku yakin dia akan menjadi gemuk karena makan banyak, kata orang-orang di sana. Jika aku memiliki tubuh seperti Zhang Hao, mungkin aku bisa makan daging babi panggang tanpa ragu. Tapi kelihatannya agak enak untuk dilihat. Apa yang dilakukan Zhang Hao? Dia pikir dia populer sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau untuk makan begitu banyak, kata orang-orang di sana. Siapa orang yang ingin terlihat populer? Mari kita menghampiri dan menyapa atau akan terlihat tidak sopan, kata wanita itu. Hau, jangan makan seperti itu, nanti ditertawakan. Zhang Hao, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di kantin, kata orang itu. Kenapa makan begitu banyak hari ini? Hanya para pekerja migran yang begitu banyak makannya. Maksud di sini mungkin puli bangunan. Liung Feng kelas 35. Siapa kau? Kata sang MC. Zhang Hao, kamu bercanda denganku lagi. Apa kamu merasa menjadi gemuk setelah 2 hari tidak bertemu denganku? Kami memang populer, tapi kami juga harus mengelola tubuh kami dengan baik. Dan untukmu hari ini, sangat berminyak, katanya. Atau mungkin tamu sakit. Obat sana jika kau memiliki penyakit, kata sang MC. Apa-apaan dia? Kenapa pria ini terlihat sangat aneh? Kata sang MC di sini. Selain itu, kenapa kau memandang rendah pekerja migran atau kuli? Jika bukan karena paman bekerja, tidak, bibi bekerja yang bekerja sangat keras untuk membangun negara kita. Bagaimana mungkin kau bisa hidup tenang-tenang dan bahagia untuk hari ini? Kata sang MC yang membela para kuli bangunan. Di sini pria itu pun menangis. Aku hanya mengatakan ini untuk kebaikanmu. Aku tidak pernah berpikir kau akan mengatakan itu tentangku, kata sang yaitu yang menangis. Tentu saja karena ini kebalikan. Oke, lanjut. Bukankah itu Liu Feng? Bagaimana dia bisa menangis seperti itu? Tanpa diduga Zhang Hao begitu kasar. Bagaimana bisa dia membuat orang menangis dengan perkataannya? Iya, kau benar, itu kasar sekali. Sepertinya semua orang mendukungku, kata laki-laki yang licik itu. Seberapa banyak Hau-Hau makan itu terserah dia, bukan? Kata di sini ada perempuan yang membelanya. Siapa bilang makan lebih banyak itu tidak baik? Ini adalah diskriminasi dan prasangka, kata wanita itu.
Oh, Hao Hao sangat lapar hari ini kan? Katanya, ini sedikit daging tidak cukup untuk makan dan aku punya lebih banyak di sini. Astaga, keindahan yang lain, kata sang MC di dalam hatinya. Dan wanita itu mengagumi sang MC kita, Zhong Ying dan Zhao Hao. Kalian, rupanya orang itu sangat jengkel. Tangan bermain lebih cepat dari bulan. Diamlah jika kamu merasa lebih, maka terlalu banyak untuk ngomong, kata sang MC yang meremehkan dia. Hoho, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Terlalu kasar untuk menyesuaikan dengan citra jantanmu itu, kata saudara Long di sini. Hao Hao benar-benar terlihat seperti kucing liar kecil yang bahkan lebih menarik, kata sang perempuan di sana. Anjir, kenapa seperti ini? Dasar laki-laki vulgar, orang-orang tidak menghargainya. Ayo kita pergi dari sini, kata Xiao Bao di sini. Jangan kecewa Feng Feng, Zhao Ying pasti tertipu oleh penampilan Zhao Hao sehingga menyukainya. Benar, Feng Feng, kamu memiliki kepribadian yang jauh lebih baik daripada Zhao Hao, kata teman-temannya yang menghibur Feng Feng dan Xiao Bao. Hao Hao, makanlah pelan-pelan, jangan sampai kekenyangan, makanlah suap terlebih dahulu, kata wanita itu yang sangat perhatian. Kakak Long, siapa dia ini? Hao, apa dia denganmu itu? Ini Zhao Bin dari kelas sebelah. Kamu sudah lama di sini kan? Kata Long di sini sambil bisik-bisik kedua orang ini. Zhao Ying, kelas 24, kapten tim bola basket sekolah. Gadis cantik yang mengejar tubuhku ini benar-benar luar biasa, kata sang MC. Long, sudahkah kau mencoba game League of Heroes yang kamu perkenalkan kepadamu terakhir kali? Kata wanita cantik ini. Kau sudah mencobanya dan sangat sulit untuk dimainkan. Aku rasa anak laki-laki masih belum cocok untuk permainan semacam ini. League of Heroes apa itu perempuan menghancurkan menara 5 versus 5? Ya, apa Hao Hao juga mencobanya? Bukankah kau mengatakan kau tidak tertarik dengan game-game feminin ini sebelumnya? Kata di sini, anjir, game-game buat cowok dikata feminim. Memang dunia sudah terbalik. Aku tidak menyangka ada juga League of the Heroes di dunia ini, tapi sepertinya semuanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Meskipun tidak ada anak laki-laki dari pemain profesional League of the Legends, tapi masih ada anak laki-laki yang bermain. Hao, akankah kita mencobanya ke sana? Aku sudah mencobanya dan menurutku tidak masalah untuk dimainkan. Aku kenyang dan aku akan kembali ke kelas. Kakak Long, aku juga kan. Rupanya mereka berdua mau ke kelas. Dadah Zhao Ying, luangkan waktumu untuk makan. Kita kembali ke kelas dulu, kata si Long di sini. Kapan Hao Hao akan menerimaku menjadi pacarnya? Kata wanita cantik itu. Berpindah tempat di kelas 3 di sini. Kelas 32 Zhao Ying mengatakan bahwa tidak ada pemain top hero pria di Hero X League. Jadi pemain top pria seperti Dashima dan Uzi tidak memainkan Marvelous Marty di suatu tempat di dunia, bukan? Kata sang MC di dalam hatinya. Aku harus mengeluarkan waktu untuk menonton pertandingan secara langsung di lain waktu. Ada sebenarnya pria sejati di dunia ini. Oke. Kakak Long, siapa yang duduk di dekat jendela yang terlihat agak kesepian itu? Yang mana sih? Siswa pindahan Min Youhua, kata sang Long di sini. Dia Ming Yuhua, seorang siswa pindahan baru. Kakak Long, apa kau tertarik padanya? Dia tidak suka berbicara, tapi menurutku dia sangat kawaii, kata Long di sini. Lalu ayo pergi dan berbicara dengannya. Tunjukkan momentummu, Kakak Long, kata sang MC kepada kakaknya itu. Karena di sini lagi-lagi seperti wanita, dia pun malu-malu ngeong. Apa yang kamu lakukan? Laki-laki harusnya menahan diri dari godaan, katanya seperti itu. Itu dulu, sekarang bukan hatimu nuranimu. Aku merasa tidak enak untuk seseorang siswa pindah yang duduk sendirian di sana, kata sang MC sambil menguatkan hati si Long itu. Halo, saya teman sekelasnya Zhao Hao, senang bertemu denganmu. Rupanya di sini membuat Ming Yue tercengang karena sosok perempuan didatangi oleh dua laki-laki yang sangat kawaii. Gadis-gadis di dunia ini sangat antusias denganku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu dingin seperti es. Din Yulong, apa kabar? Katanya itu. Baik. Ayolah, orang-orang tidak mau
mau berbicara dengan kita, katanya basic kepada sang MC. Apakah kamu membaca buku bahasa Inggris, kata sang MC. How dia mungkin benar tidak ingin bicara dengan kita, rupanya di sini. Long ini sifatnya kayak woman, memang dunia ini seperti itu. Bicaralah, kata sang pria di sini. Kamu ini gimana sih? How kata Silong kepada MC kita yang terus kayak cewek. Tidak, aku tidak harus berkata apa-apa, katanya. Kok Long, dia tampaknya sedikit gangguan sosial, kata sang MC di sini. Apa itu? Apa kau ingin berbicara dengan seseorang? Mari berteman, aku akan membantumu jika kau mau, kata sang MC di sini. Dan mereka pun berjabat tangan. Seseorang pria sejati tidak akan menutup mata terhadap gadis yang tidak berdaya dan merasa bahwa dia telah menemukan trik dari tugas tersebut, kata sang MC di sini. Hai, bagaimana Zhang Hao bergaul dengan siswa pindahan? Anjir, wanita yang selalu mengejar-kejarnya ini langsung kicap juga. Mari serahkan obrolan ini pada Wang Yuan, katanya. Yuan, saatnya menunjukkan obsesi sisi sosialmu. Apakah kau ingin menjadi teman Yuhua? Katanya di sini. Aku, katanya malu-malu ngeyang juga. Mau kan? Mau. Langsung di sini kidepin mata, langsung jatuh cinta kepada sang MC. Anjir, rayuan kelas dewa ini. Kalau begitu bicara dengan Yuhei terlebih dahulu. Anda tahu banyak bukan? Tunjukkan kemampuanmu, aku akan tidur siang dulu, kata sang MC. Tidak masalah bos, siap, laksanakan, kata Yuhei di sini. Terima kasih kalau begitu. Rupanya dia juga ingin berteman, tetapi malu-malu kucing. Masalah kecil nggak usah dihiraukan. Aku rasa aku cukup jantan dalam hal ini. Bagaimana aku ini tidak maju 50% dalam tugas yang tidak dapat dijelaskan ini, kata sang MC menilai dirinya sendiri. Di sini sang MC pun senang mendengarkan musik. Rupanya memang benar pria sejati harus mendengarkan musik rock and roll supaya gaul. Metal bray, metal, katanya sambil nyanyi-nyanyi seperti orang gokil. How, bolehkah aku masuk? Masuklah kakak Kinkin. Apa yang sedang How lakukan di sini? Anjir, aku sedang mendengarkan musik, kata dia. Kakak Kinkin, kamu terlihat seksi. Anjrot, katanya sambil melihat pemandangan yang indah. Ada apa How? Apa ini keuntungan memiliki saudara perempuan seperti Dewi Malaikat mendebarkan dan membuatku terpana. Biarkan kakak lihat apa kamu dengarkan. Rupanya di sini sang MC pun merasakan sensasi di atas nirwana. Jadi kalau kau sudah mendengarkan musik rock and roll ya, adik, kami memiliki untuk beberapa dari anak laki-laki lainnya. Sangat menarik, kata kakak yang cantik itu. Astaga naga, siapa tahan dengan godaan macam ini? Apakah ini tugas pria sejati juga? Katanya. Tunggu dulu, pria sejati harus mampu menahan godaan. Jika tidak, kamu sama halnya dengan binatang buas, kata sang MC. Omong kosong, seorang pria sejati harus mengambil tindakan ketika dia harus melakukan kamu bahkan tidak ingin menjadi binatang buas. Di sini malaikat dan setan di dalam hati sang MC saling bertabrakan. Dan rupanya apa yang dilakukan sang MC, aku tidak peduli lagi, katanya. Lu sang wanita Biano, kau bagikan dawai asmara yang menggelegar. How, apa yang kau ucapkan? How suka bermain seperti ini. Rupanya dia sangat menyenangkan. Pikiranku sudah hilang dan aku sudah bermain di atas normal. Kau milikku dan tidak akan kemana-mana, katanya. Apa ini? How, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja sang MC teringat-ingat dengan apa pernah dikatakan dulu. Apa yang terjadi dengan adegan tadi? Apa kamu baik-baik saja, How? Wajahmu terlihat begitu buruk secara tiba-tiba. Tidak apa-apa, mungkin sedikit anemia, kata sang MC. Istirahat saja mungkin sudah cukup. Aku hampir mengabaikan akal sehatku, kata sang MC di sini. Pria semuanya terbuat dari air, How. Kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata kakaknya yang memeluknya secara babi buta. Saudara Kinkin sangat lembut. Ya, How sangat lucu. Ngomong-ngomong, saudari Kinkin, apa ingin memotong rambut
Aku lebih pendek bagaimana menurutmu, katanya. Tentu saja bagus, hau-hau, kakak akan mendukungmu, kata sang wanita Dewi itu. Menurutmu mengapa saudara Dewiku agak aneh? Tapi bukan itu masalahnya. Aku akan memotong rambutku besok. Di sini dipotong rambut Mang Ucok. Mari kita mulai dengan rambut yang rapi. Apakah ingin potong rambut, Tuan? Kamu sangat cantik. Aku yakin akan memberikan yang terbaik untukmu, kata sang pelayan. Ya, aku ingin memotong rambut lebih pendek. Duduklah di sini, pria cantik. Potonglah rambut seperti apa yang kau inginkan, kata sang wanita di sana. Ukuran papan, bagaimana caranya agar ukurannya bisa dipotong dengan santai, tidak perlu terlihat terlalu bagus, katanya. Aku belum pernah mendengar permintaan yang aneh seperti ini sebelumnya, kata wanita penjaga itu. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Ketika seorang pria berbicara, dengarkan maksud pria cantik itu dari arah berlawanan, artinya memotong agar terlihat bagus. Jangan khawatir, pria cantik di sini. 20 tahun kemudian, ini dia. Bagaimana pria cantik? Apakah engkau suka? Lumayan, berapa harganya, kata sang MC. Memang benar bahwa aku tidak bisa memotong jelek sama sekali, tapi lebih baik dan banyak perubahan akan membuatnya buruk. Kamu tidak perlu membayar, pria cantik. Biarkan aku memotretnya dan menaruhnya di toko untuk mempromosikannya, katanya. Tidak, aku tidak akan membayar untuk itu. Sayang sekali, pria yang begitu cantik, katanya. Kamu akan kembali lagi lain kali kan? Anak cantik, aku akan melakukan apapun untuk memastikan kamu senang, katanya di sini sambil ngasih kartu VIP. Aku seorang jutawan, tapi aku sedikit bergairah, katanya. Berpindah tempat di sebuah apartemen yang mewah. Di sini sang MC pun langsung ngaca. Potongan rambutnya tidak cukup menarik, tapi aku masih sangat tampan. Aku sudah memotong rambutku dan aku akan menjadi pria sejati di dunia ini lagi. Coba lihat, apakah aku punya pakaian yang cocok dengan rambutku kali ini. Anjrot, kenapa warnanya pink semua? Kayak ciwi-ciwi saja, sial. Aku harus mengganti pakaian ini kapan-kapan, katanya sambil ilfil melihat pakaian yang serba pink. Hau, turunlah dan bantu ayah mengambil barang-barangnya. Ini dia ayah. Oh, berapa banyak barang yang ada. Rupanya ayahnya terkaget dengan potongan kayak gitu. Mana rambutmu yang kawaii itu? Kenapa dipotong pendek? Anak laki-laki macam apa yang rambutnya dipotong pendek begitu? Kata ayahnya. Bukankah ayahnya juga sama saja? Aneh juga ini anime. Tukang cukur mana yang memotongnya? Aku akan mengkomplain mereka. Anakku ini yang sangat cantik, katanya. Ayah, akulah yang ingin memotongnya pendek. Sebelumnya terlalu panjang dan membuatku kepanasan, kata sang MC di sini. Aneh, kau mencoba untuk membuat ayahmu marah kan? Siapa yang menyuruhmu memotong rambutmu begitu pendek? Kata sang ayah sambil ngomel-ngomel. Bagaimana jika kau tidak bisa menikah setelah itu? Kata sang ayah kepada anaknya itu. Anjir, ayah, itu kekerasan dalam rumah tangga. Jangan memukul wajahku terlalu keras, katanya. Ayah, ada apa dengan hahau? Rupanya di sini kakak iparnya datang dan langsung saja sang MC tenggelam dalam 2 melon yang empuk. Anjir, dan nampaknya kakak Kingkian ini sangat mencintai adiknya. Ayah, tenang saja, tidak baik untuk kesehatanmu jika kau terlalu bersemangat. Ada apa di sini? Hau-hau memotong rambutnya seperti ini. Apa menurutmu aku tidak bisa marah? Katanya seperti itu. Aduh, sakit kepala. Rupanya di sini sang MC pun menikmatinya. Kakak Kingkian, ayah, aku pikir hau-hau terlihat begitu seperti ini. Dia itu cukup cantik. Dia bilang padaku kemarin, jadi jangan marah. Aku akan bicara dengannya nanti, kata sang kakaknya ini. Kinkin, kau memanjakannya setiap hari. Kau harus cara bijak dan bicara dengannya nanti dan membuatnya menyadari kesalahannya ini, kata sang ayah sambil menggerang. Baiklah, kalau aku akan pergi dan membuat makanan malam dulu, kata sang ayah. Kakak Kinkin, terima kasih telah berurusan. Kalau tidak, ayah pasti akan menghajarku lebih keras lagi, kata sang MC di sini. Aku adalah kakakmu, tentu saja aku harap melindungimu. Kebetulan kakak punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Hau-hau, datanglah ke kamarku
nanti. Aku akan masuk ke kamar kakak Kinkian nanti, katanya sang MC. Di sini sang MC pun masuk ke dalam kamar kakaknya. Apalagi yang kau harapkan dari dunia ini? Rupanya beda banget dengan yang dibayangkan sang MC, di mana kabar cewek itu baunya ping-ping wangi. Tapi ini terlihat seperti kamar cowok di abad 21. Kakak terlalu sibuk untuk menyiapkan hadiah untuk Hao ketika kami pindah. Sekarang aku akan menebusnya, kata sang wanita di sini. Apakah kau menyukainya? Hah? Apa itu? Kakak Kinkin, ini terlalu mahal, kata sang MC. Ini tidak mahal, aku akan membelikannya apapun yang kau suka, kata sang wanita kepada sang MC. Benernya apa yang terjadi di sini, kata sang MC di sini. Beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Aku harus membeli hadiah untuk kakak Kinkin sebagai bentuk balasan hadiah untuknya, bukan? Kata sang MC. Oh, ini bukan berlian asli kan? Kata sang MC di situ. Berlian jelas tidak murah. Jadi bagaimana aku harus memberikan hadiah kepadanya? Rupanya di sini aku baru saja memotong rambutku dan hanya ini yang tersisa. Aku tidak mampu membeli ini, kata sang MC di sini. Di pasar online rupanya aku juga mengecat temanku kakak Long. Halo, cepat lihat, ini novel Bazong baruku dan sudah ditandatangani. Lembut dan imut seperti anak laki-laki yang cantik versus saudara perempuan kerajaan yang emosional dan bersetir besar. Cintai tawanan terlarang, dia lolos dari pengerjaan dan lain-lain. Bisa kamu lihat di sana. Rupanya dengan memasang wajah jelek kepada di sini. Bagaimana kalau aku juga menulis novel pertama sebagai penebak sequel dengan bayaran harian untuk menghasilkan uang dengan cepat, kata sang MC di sini. Ini rupanya dan laki-laki dan ratu tentara wanita. Di sini sang MC pun menulis novel karyanya sendiri. Kota wanita sepertinya aku bisa mencoba ini berdasarkan pengalamannya sendiri, atau perluas pandangan dunia asli dan tulis novel yang memiliki nilai jual dan ideal, katanya sambil mikir-mikir. A real woman in the male world, wanita yang sebenarnya di dunia pria. Menulis seperti orang gila, anjir. Siapa lagi ini di hari kerja yang sibuk kali ini nelpon gua? Huang Yuan, ho, apa kau punya janji dengan Yung Fei? Aku bertanya pada Long Fong, katanya dia pergi ke rumahmu. Kamu rumah kan? Maksudnya ada di rumah. Ini bukan hanya chat denganku, tapi hanya mencari tahu dirinya saja. Aku datang bukannya pintu. Rupanya dia sudah datang dan disuruh membukakan pintu. Anjir, kakak Long bersama wanita siapa itu? Aku melakukan dosa kehidupanku sebelumnya, tetapi aku telah melewatinya di kehidupanku ini. Batin sang MC. Di sini kakak Long pun datang. Halo, kami lupa, jangan panggil aku kakak Long ya. Kakak Long. Ada gadis kawaii yang selalu menemaniku. Long, siapa ini? Kakak, apa kau melupakanku? Ling Liang berusia 6 tahun. Hao, kamu sempat bertemu dengannya ketika berusia 4 tahun. Siapa yang ingat sekarang setelah 6 tahun berlalu? Katanya. Dan benar saja, ya aku tahu kakak Long tidak memiliki saudara perempuan di dunia nyata. Mari kita pergi dan ngobrol di kamarku saja, kata sang MC. Apa ini hanya imajinasiku saja? Aku merasa seperti dicubit di bagian pantatku, kata sang MC di sini. Sip, mantap, kata cantik itu. Dan masuk di kamar sang MC. Terlalu membosankan untuk pergi ke taman hiburan. Aku tidak tertarik. Ini tidak membosankan, ada rumah hantu baru di sana. Dan bukankah kita akan membantu Mi Yong Hua mengatasi kesulitan sosialnya? Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, tapi tidak ada salahnya untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Di sini rupanya Liang pun memutar-putar mengelilingi kamar sang MC. Baiklah, ayo kita pergi ke rumah hantu dan tunggu aku ganti baju, kata sang MC. Aku sudah berjanji aku akan membantu Min Yuha mengatasi gangguan sosialnya. Pria sejati tidak bisa melakukan sesuatu hanya dalam waktu 3 menit, kata sang MC. Sambil dandan seganteng-gantengnya dia pun pergi. Rupanya di sini Liang pun memfoto sang MC dan mempunyai maksud tersembunyi. Baiklah, jangan mengambil gambar meskipun itu benar bagi seorang wanita untuk menunggu seorang pria. Tapi aku tidak ingin membuat
mereka menunggu, kata Kakak Long. Oke, ayo pergi. Dan berpindah tempat di sini. Rupanya di taman kota. Hau, gadis-gadis itu ada di sana loh. Ya, aku melihatnya. Hau, ada di sana. Hau, siapa teman kecil ini? Oh, aku pacarnya Hau, kata di sini. Rupanya itu hanya guruan ya. Ini adik perempuanku, Ling, yang bersikeras untuk ikut ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan pergi ke rumah hantu hari ini. Aku akan mengawasinya, kata Kakak Long di sini. Wow. Hau, jarang sekali melihatmu berpakaian seperti ini dengan gaya rambut baru ini. Terlihat lebih cantik dan selera tinggi, kata Yuhua di sini. Yuhua katakan padaku, bukankah Hau terlihat lebih baik seperti itu, katanya. Jangan berlebihan, ayo kita jalan, kata sang MC di sini. Kamu sangat cantik hari ini, kata Yuhua. Oh, anjir. Kamu bicara apa? Itu bagus, katanya. Yuhua memiliki gangguan sosial dan jarang berbicara dengan orang lain. Baiklah, mari kita lanjutkan ke rumah hantu di sini. Dan mereka pun pergi ke sana. Berpindah di rumah hantu yang sangat menyeramkan. Di sini pun mereka berlima masuk dengan pelan-pelan. Halo, aku agak takut. Bagaimana kalau kita naik komedi putar dan serigala saja, katanya. Hei, komedi putar dan biang lala? Kakak Long, tahanlah sebentar. Hanya rumah hantu, aku pikir sudah sepakat bergembira jauh lau. Keberanian kakakku terlalu kecil, kata Ling Liang adiknya. Jumlah kita terlalu banyak, mari kita bagi menjadi 2 kelompok, katanya. Hao dan saya satu grup, Yuhua, Long dan Ling satu grup. Yuhua harus ingat untuk melindungi anak laki-laki dengan baik. Kau tahu itu kewajiban kita sebagai wanita. Oke, katanya. Kenapa aku tidak berkelompok dengan kakak Hao? Aku ingin tetap bersamanya, kata Ling Liang yang merujak. Ling, jangan sikapmu dengan pergilah dengan saudaramu dan Huang Yua. Kau yang paling berani, pergilah bersamanya. Jangan khawatir, aku akan pergi dengan Min Yue. Jika aku masuk satu kelompok dengannya, aku merasa seperti ada dikerjakan habis-habisan. Sebaliknya Yehua lebih bisa diandalkan. Baiklah, kalau kalian masuk duluan dan lihat-lihat sekeliling, kami akan masuk 10 menit kemudian. Aku seorang wanita dan aku takut. Aku tidak takut, Long, aku melindungimu, kata Yehua di sini. Mereka pun langsung masuk dengan berpengalaman. 10 menit kemudian, jangan melamun Yewa, ayo kita pergi. Oh, langsung saja mereka ke sana. Astaga, naga ini sangat menyeramkan. Apa Huang Yuyun akan baik-baik sengaja ya, kata sang MC dalam hatinya. Apa kamu takut Yewa? Tidak. Lupakan saja, pegang aku jika kau takut. Baiklah. Dan nampaknya di sini sang MC seperti penunjuk jalan saja. Menyinggir, jangan ganggu. Maaf, aku terburu-buru, kata sang MC. Ternyata di sini rasa takutnya tidak ada. Tetapi ketika dia berbalik, Yehua, kenapa anak ini nggak ada? Rupanya ada di sana. Kenapa orang itu hilang? Mungkinkah dia tersesat? Yehua, Yehua malah masuk ke dalam tengkorak. Yehua, nggak ada di mana-mana. Kemana anak ini? Rupanya anak ini tersesat. Yehua, jangan takut, aku akan membawamu keluar, kata sang MC. Dan rupanya Yehua pun langsung saja tercengoh dengan sang MC yang begitu meyakinkan. Zhang Hao adalah pria yang baik. Dia adalah orang pertama yang memperlakukanku dengan baik, katanya. Aku akan tidak pernah lupa kembali ke rumah hantu lagi lain kali. Siar, aku benar-benar takut, katanya. Saudaraku, kamu sangat berisik di dalam sana, itu memalukan, kata Lili yang di sini. Astaga, apa kamu baik-baik saja, Yilong? Kamu Yehua sudah keluar? Sudah. Berapa lama kamu berada di sana? Bukan, kata Lihua di sini. Singkirkan pikiran itu di kepalamu, dasar badel, kata sang MC. Yehua, kau baik-baik saja kan? Rupanya di sini nampaknya Yehua pun terengah-engah dan merasa ketakutan. Yehua, kamu baik-baik saja? Langsung di sini memeluk sang MC. Rupanya dipeluk, dia pun pingsan seketik. Woi, apa yang kita lakukan? Yehua pun bingung. Kakak Long, apa yang harus kita lakukan? Ambulan
bulan. Ups, di sini rupanya Kakak Long di sini sangat panik. Oke, aku akan menelpon 120. Hah, santai, jangan panik. Rupanya di sini sang MC menenangkan. Ini mungkin hanya pingsan karena kaget. Ayo kita pergi ke kursi di sana dan baringkan dia di sana. Benar saja, dan beberapa menit kemudian, halo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita perlu memberikan napas buatan aku menjadi ciuman pertamamu? Ciuman pertama katanya. Apa dia benar-benar butuh napas buatan? Lebih baik dicubit aja atau kita menelpon 120 saja, kata Lihua. Kalau begitu memberi beberapa botol air dan makanan terlebih dahulu, kata sang MC di sini. Minjua, di sana aku akan berjaga-jaga sebentar lagi untuk melihat apa rasa sakitnya sudah reda. Ini akan membuatnya merasa lebih baik, bukan, kata sang MC. Jika kau merasakannya, kau seharusnya bisa bangun dari rasa sakit itu. Rupanya di sini sang MC sambil mijet-mijet telinga. Kenapa kau menjepit telingaku, kata Yuhua di sini. Karena kamu pingsan dan aku ingin melihat apa itu akan membangunkanmu. Aku khawatir. Tidak apa-apa sekarang, katanya. Jangan pergi ke rumah hantu lagi. Nanti apakah kau masih merasa tidak nyaman sekarang, kata sang MC. Tidak, Zheng Hao, aku hanya ingin tidur, katanya. Jangan pergi. Di sini pun dia menyegah untuk pergi karena pengen bersandar di kaki sang MC. Sejauh ini dia adalah gadis paling pendiam dan paling lembut yang pernah kulihat di dunia ini, terlepas dari kepribadiannya yang eksentrik, kata sang MC dalam hatinya. Berpindah tempat. Di sini apa kamu merasa lebih baik, Yewa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Dan lain-lainnya yang menanyakan teman-temannya. Jadi apakah kita masih akan pergi ke taman hiburan? Mari kita lupakan untuk hari ini. Mari kita bawa Min Yue pulang untuk beristirahat, katanya. Yewa, haruskah kamu menaruhmu untuk pulang dulu, katanya. Baiklah kalau begitu. Dan nampaknya di sini Zhang Hao, ayo kita pergi bersama, kata di sini. Langsung saja mereka pergi di sana. Apa yang terjadi dengan siswa Hao yang ada Yewa? Aku juga ingin tahu. Memegang tangan Hao itu adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan, kata Ling Ling yang mewek di situ. Dia di sini berpindah tempat lagi. Yewa, rumahmu begitu jauh, aku belum pernah ke sini sebelumnya. Rupanya mereka menggunakan Toyota Innova Reborn dan pergi ke rumah Yewa. Astaga naga, rumah macam apa itu? Kenapa banyak pembantunya dan ada air mancurnya, kata Ling Hua. Nona kembar, Nona, bagaimana kau bisa menyelinap keluar untuk bermain? Tuan telah mengatakan Nona tidak boleh pergi jauh, dia akan marah, kata sang pengawal. Yehu adalah seorang wanita tuan putri yang tinggal di sebuah villa mewah, kata orang-orang ini. Itu identitasnya. Oh, ternyata teman-teman Nona itu sangat kasar. Ini adalah teh Yuyu Wow yang diseduh dengan mata air Tiang San dan kue yang dibuat oleh koki khusus istana. Anda dapat menikmatinya. Nona harus kembali ke kamar untuk mengganti pakaiannya, jadi mohon permisi, kata sang pembantu. Dia sangat kaya. Sial, keluarga Yuha ada keluarga besar dan kaya. Yuha terlalu rendah hati. Aku benar-benar tidak bisa melihat sama sekali bahwa di orang yang sangat kaya, kata teman-teman. Nah, tenanglah, kata sang MC di sini. Memalukan, aku tidak menyangka bahwa siswa pindahan yang kubantu memiliki latar belakang yang luar biasa. Nona, Anda telah pergi jauh hari ini dan Anda tidak membiarkan pengawal mengikuti Anda. Tuan sangat khawatir ketika dia tahu. Jangan lakukan itu lagi, kata sang pembantu. Apa ayah sudah menelpon ke rumah di mana ibu? Nona, tidak, dengan nonanya dimasuk sangat sibuk, kata sang pembantu. Lalu kenapa ayah tidak menelponku juga, katanya. Nona, tuan sangat sibuk di luar negeri, tapi dia punya hadiah untukmu dan menerbangkan ke sini adalah model tank favoritmu. Itu doang, katanya. Nona, kata sang pembantu. Dan nampaknya di sini rupanya Yuhu adalah tipe gadis yang tidak bahagia dengan kedua orang tuanya. Berpindah tempat di Sam Engsi dan teman-temannya di meja aula. Wow. Di sini rupanya sang Cinderella tuh berubah menjadi kawaii yang sangat cantik, maksimal dan luar biasa. Ternyata Yuha berpakaian sangat bagus di rumah. Wow. Meski lebih cantik dibandingkan saat kita bersama, sekarang lebih seperti boneka tak bernyawa yang indah, kata sang MC. Apa ada yang salah denganmu? Dia hanya diam saja di sini. Ayah tidak menelponku lagi dari waktu itu. Apa maksudnya?
langsung disentuh. Zhou Hao, aku ingin memberikan sesuatu untukmu, kata sang kita kepada sang MC kita. Apa? Nani? Langsung sang MC tercengoh tiada habisnya. Meskipun wanita di dunia ini sangat maskulin, tapi kamar saudari King Qian tidak seperti ini. Tapi ini seperti kamar ratu saja. Apa yang tidak beres ketika kamu pulang dan kamu baru saja mengatakan ayahmu tidak menelponmu? Apakah dia memperlakukanmu dengan buruk? Kata sang MC. Di dunia ayah adalah ibu laki-laki bukan? Tapi di villa ini selain Min Yuhua, sepertinya hanya ada kepala pelayan dan pengasuh di mana orang tuanya. Ayah baik padaku, hanya saja dia sibuk. Bagaimana dengan ibumu? Ibuku bahkan lebih sibuk, hanya aku saja. Kau selalu tinggal di sini sendirian? Itu dia, katanya mereka semua sangat sibuk. Ibu adalah wali kota dan tidak punya waktu pulang ke rumah. Dan juga ayahku. Ayah harus bepergian untuk menghasilkan banyak uang, katanya. Pengurus rumah tangga mengatakan bahwa mereka semua sangat menyayangiku saja, tapi aku tidak butuh uang mereka. Yang kubutuhkan adalah kasih sayangnya. Kau dapat menghubungiku nanti jika kau merasa kesepian. Kau juga dapat menghubungi Huang Yuyua atau Liu Yungling. Kamu semuanya adalah temanmu saat ini, kata sang MC. Rupanya di sini langsung ditarik sang MC. Zhou Hao, ikutlah denganku untuk main lagi. Rupanya di sini ada tembakan-tembakan tank-tankan dan lumayan banyaknya. Zhang Hao, ini model kesayanganku, ini untukmu. Tidak, itu adalah hal favoritmu. Aku tidak akan menerimanya, kata sang MC. Di sini anak perempuan seperti anak laki-laki. Saya tegaskan kembali. Jadi mainannya ya mainan tembak-tembakan dan tentengan. Oke, aku akan dipukuli sampai mati oleh ayahku jika aku membawa senjata ini pulang, kata sang MC. Ini adalah hal yang paling berharga ku miliki, katanya. Kepala pelayan mengatakan bahwa teman saling memberi hadiah dan yang ingin berteman denganmu seumur hidup, kata sang perempuan. Oh, seperti itu ya. Kita bisa nih teman baik tanpa ini, kata sang MC di sini. Maka kita bisa terus bersama seumur hidup dan tidak boleh berpisah, katanya seperti itu. Anjir, bersama seumur hidup itu berarti menikah, bro. Anjir. Oke, kita berangkat Yihua. Mari kita bermain bersama lain kali, kata kakak Long di sini. Sampai jumpa di sekolah beberapa hari lagi, kata sang MC. Oke, dan nampaknya Yihua pun sangat senang bermain dengan teman-temannya. Aku tidak percaya betapa mewahnya rumah Yehua. Pakaian yang dia ganti itu sangat bagus, halus dan mulus. Aku ingin membeli yang baru dengan gaya Inggris, kata Ling Liang yang sedang digendong oleh kakaknya itu. Kau punya banyak pakaian, hah? Tiba-tiba saja sang MC teringat, tunggu, kakak Long ingin membeli pakaian, aku akan mengambil kesempatan ini untuk memperbarui pakaianku juga. Pakaianku yang di rumah sangat pink-pink dan sangat kawaii. Itu memuakkan, kata sang MC di sini. Aku akan merobek-robeknya jadi tahu tempe. Long, kalau begitu kita bisa belanja pakaian mulai besok, kata sang MC yang mengencringkan giginya. Pusat pembelanjaan di sini berpindah waktu keesokan harinya. Hao, kamu jadi pergi ya? Aku hanya mendapatkan uang tambahan dari pekerjaan paruh waktuku, kata sang MC. Tidak apa-apa, ayo kita pergi, katanya. Dan mereka pun langsung pergi ke tukang pakaian melihat yang kawaii-kawaii dan nampaknya sang MC tidak suka. Bagaimana dengan ini? Oh, mantap jiwa kan? Bungkus itu. Anjir, kata sang MC. Jadi begitulah perasaan para wanita ketika mereka pergi ke belanja. Sungguh menyenangkan, katanya. Hao, kurasa sudah waktunya, ayo kita makan. Aku sangat lapar, kata kakak Long di sini. Yo, ayo pergi, aku ke McDonald saja langsung di sini. Bahkan iklannya pun wanita di sana. Anjir. Ding dong, selamat datang. Oke, set menu terbaru ada di sini kan? Ya, siapa? Akan kami lakukan segera. Totalnya adalah 150.000 dikali pajak. Pria itu sangat tampan, hehehe, kata wanita-wanita di sana. Hao, apa yang kau lihat?
Oh, tidak ada, ayo kita pesan. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari sana, kata sang MC. Ternyata ada wanita yang sangat suka dengan dirinya. Di sini, sang wanita pun ngasih di statusnya bertemu dengan seorang gadis cantik yang sangat imut dan kawaii di McD. Ingin sekali aku menikahinya, kata sang wanita. Langsung dikirim saja. Hahau, kenapa kamu tiba-tiba memakai topi, katanya. Karena dia terlalu tampan, tetap rendah hati seperti itu. Oh benar, hahau terlalu cantik, kamu harus berhati-hati. Liu Zhangzong, selebritis internet di sekolah kita sekarang harus meminta perlindungan kepada para gadis saat dia keluar, kata kakak Long di sini. Kau tidak perlu terlalu dramatis seperti itu, kata sang MC. Nampaknya di sini wanita itu sudah mengupload ke statusnya dan langsung mendapatkan banyak trending di nomor 3. Oh, aku mengejar manuskrip hari ini, siapakah aku keindahan tiada tara benar-benar ada, kata orang-orang di sana. Dan semuanya komentar itu sangat meyakinkan. Katanya saja, dalam 1 menit aku ingin semua informasi tentang bocah tampan itu, kata wanita-wanita yang sangat gatel itu. Aneh, di mana saya melihatnya, katanya. Kata wanita-wanita itu. Ling Leong, haha, sangat cantik hari dimana aku pergi bersama ke taman hiburan, katanya. Dan nampaknya aku ingat sekarang itu Ling Ling, katanya. Ling mengucapkan selamat libur kepada semuanya. Berpindah tempat di rumah sang MC. Rupanya dia sudah sampai. Aku lelah sekali berbelanja, tapi akhirnya aku bisa menyingkirkan pakaian aneh di lemariku, kata sang MC. Kak Long, bukankah kami baru saja pergi? Kenapa dia menelponku lagi, katanya. Halo Long Long. Halo hau, kau sukses, kau terkenal, kata sang kakak Long itu. Apa yang terkenal anjir? Tahu-tahu kau aja kayak gini. Fotomu di seorang restoran cepat saja telah diposting di internet dan menjadi viral. Bukan saja di Weibo, ya Weibo itu Facebooknya Cina ya. Dan Mudao yang akan melihat bahwa foto tersebut ada di urutan kelima dalam daftar. Aku sangat marah jika aku mengetahuinya. Aku tidak akan mempostingnya ke Moments, kakak hahau milikku seorang, kata Liliang yang sangat cemburu. Bagaimana satu foto bisa menjadi viral ini, kata sang MC, dan komentarnya sampai ratusan ribu. Omong kosong macam apa ini, kata sang MC sambil tercengoh, mulutnya patah. Tidak, aku juga bukan melebih-lebihkan, bukan, kata sang MC di sini. Itu saja telah beberapa hari pencarian panas, semua orang akan terkesan, kata sang MC. Tidak apa-apa, saya akan menonton pertandingan langsung terlebih dahulu dan bersantai. Rupanya ini sini ada orang yang cosplay memuakkan. Kurang ajar, kata sang laki-laki MC kita di sini. Untungnya area game terlihat sedikit lebih normal, katanya. Sepertinya pemain ini tidak berubah kecuali fakta bahwa pembawa acaranya adalah seorang gadis dan aku tidak akan kesulitan memakainya, kata sang MC. Ngomong-ngomong, berapa umurku sekarang? Apakah aku masih di bawah umur untuk bermain game secara live streaming? Dengan keahlianku seharusnya ini lebih cepat menghasilkan uang daripada menjadi penulis atau penulis novel. Halo, kau sudah pulang kan? Kakak Kingkian. Aku beberapa di kampus sepanjang hari. Aku bahkan tidak tahu bahwa hau-hau telah menjadi terkenal di internet, kata sang kakak. Kau juga tahu tentang hal itu ya, kak? Apa kau pergi dengan Long-Long hari ini, kata kakak Kingkian di sini. Apa? Kenapa ya? Merasa kakak Kingkian agak marah dan cemburu, katanya. Ya, Lolong mengatakan dia ingin membeli beberapa pakaian baru dan aku juga ingin membelinya juga. Jadi kami pergi bersama. Itu bahaya. Tidak diganggu oleh orang yang tidak dikenal itu sangat merugikan. Tidak, kami berjalan dengan lancar kok. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri kok, kakak. Kau terlalu rendah diri, katanya kakak Kingkian yang sangat cemas. Wanita di dunia ini jauh lebih menakutkan dari yang kau bayangkan, kata sang kakak Kingkian. Ayah kami hanya memiliki satu laki-laki yang berharga sepertimu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku sebagai kakak perempuan bisa menjelaskan kepadanya suatu saat nanti? Jika ada wanita asing yang mengganggumu, kamu harus secara dan berbicara dengan saudara perempuanmu, dan lain kali jika kamu pergi keluar, beritahu aku juga, kata Kingkian di sini. Baiklah. Dan juga satu hal, ini dia. Apalagi kak? Ini adalah HP. HP apanya? Berpindah tempat
Di sekolahan, tiba-tiba saja sekolah sang MC kita menjadi ramai. Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Entahlah, aku harus larikan. Tak mudah melihat orang ganteng kali ini, kata wanita-wanita itu. Ayo pergi ke sana dan cari, kata sang wanita. Anjir, apa denganku ya? Tiba-tiba ada telepon masuk. Halo Yoling, ini beritahu ya. Hau, jangan datang ke sekolah dulu, katanya. Hah? Ada apa kenapa? Kau tak melihat hostess shirt atau kemarin aku tidak tahu bagaimana orang-orang tahu kau murid Kung King Hui. Banyak orang yang datang ke sekolah hari ini, mereka pasti mencoba memblokmu. Kenapa? Aduh anjir, mereka sudah melakukannya, kata sang MC. How, kenapa kau tidak membolos untuk menghindari ada fun juga ya di sekolahmu, katanya. Baiklah kalau begitu, kata sang MC sembunyi di bawah pohon. Anjir, kenapa gue sial banget. Minta Kingkian untuk izin untukku. Saat waktunya nanti aku akan membantunya kalau ayah bertanya, katanya. Di sini sang MC sudah mendapatkan kontak kakaknya kemarin. Dan dia menulis surat kepada kakaknya lewat WA. Oke, selesai. Tidak ada yang bisa dilakukan di rumah kalau izin keluar. Ayo belajar live broadcast game saja, kata sang MC. Di sini rupanya sang MC malah ngegame dan live streaming di YouTube. Aku di atas 18 tahun, lebih banyak uang untuk pemain live broadcast daripada kerjaan sampingan seperti nulis novel. Terlebih aku dulunya adalah sangat smart top player. Ayo kita main League with Legends. Karakternya terlalu aneh di sini. Rupanya dia menjadi pemain perempuan, tapi di samping menangani karakter, nilai dan aturan gamenya tak berubah banyak. Aku akan coba sekarang. One kill, triple kill, dan god kill. Anjir, rupanya tangan gua tidak berubah. Tanganku rasanya lumayan. Enaknya masa muda, kecepatan dan responsifnya tanganku ini naik drastis. Sepertinya kemampuan gameku belum hilang. Ayo kita main lagi sambil online. Dan tidak terasa udah sore hari. Anjir, gue capek banget jir. Hampir selesai. Aku bisa mulai live broadcast malam ini, kata sang MC. Dan jam 6 sore pun karena dia tidak sholat, langsung saja dia main broadcast. Ayah bibi Zhang Kingkian, aku duluan ke kamarku, kata sang MC di sini. Rupanya sang MC sangat senang dan nampaknya kakak Kingkiannya mulai curiga dengan kelakuan sang MC. Ayo, kali pertamaku melakukan broadcast. Aku masih agak grogi nih. Benar saja, setelah itu mereka pun login di sebuah game. Bagus. Ada beberapa dengan lawanmu dan pertandingan denganku. Langsung face to face, P2P. Kenapa dia mengikutiku kemanapun kau pergi dan menangkapku, katanya di game itu. Baiklah, dan rupanya single itu dimenangkan oleh MC kita. Lingyo Guild World di mana sana kau gunakan. Posisi penglihatan tak mudah dan pemain level ini seharusnya tidak bisa membunuhku kecuali dia open security, kata player wanita yang kalah itu. Anjir, si lawan kalau dia tidak on akan kumakan layar ini bulat-bulat, katanya. Sangat jengkel karena dia main kalah mulu. Di sini di chatboard game, export tak mengenal identitas. Walau dia bocah cheating, tak akan aku kutolerir, katanya, karena kesel kalah terus. Apalagi bawa banyak yang pura-pura menggunakan ID sebagai mereka. Curang apa aku cheater gitu, Siapa yang meremehkan siapa ini, kata sang MC jengkel. Orang terkuat di server tidak open, tak puas dengan solo Legue ya. Kau buat rumah dan menarikku ke jalanan, katanya. Mau lihat seberapa kuat dia, kata sang pria di sini, dan mereka pun langsung fighting lagi. Benar saja, kau telah membunuh musuh. Baiklah, berkerut rupanya di sini sang wanita di sini. Rupanya benar. Hey, waiter friend, jangan kesana untuk menyerang streamernya. Mungkin dia cuma datang dan bermain tanpa tahu serius efek cheaternya. Lawanku lumayan hebat sih, tapi
Kenapa tiba-tiba ada banyak orang di ruang live board chatku? Angkor masih malu mendorong Kristal. Bukankah kamu takut ketahuan curang makanya tak bersuara atau menunjukkan mukamu? Orang dengan ID bocah sebenarnya adalah wanita yang menggaruk kakinya. Kalau ngomong-ngomong apa? Aku curang, aku wanita? Kata sang MC di sini. Kau beritahu aku ini laki-laki, katanya. Dia pun langsung kesal di sana. Kalian tahu channelku dari mana? Akan aku pojokkan, aku akan mempersoalkan masalah ini. Oke, aku akan mengoperasikannya dengan tanganku langsung. Rupanya seperti itu. Di sini rupanya semua player adalah wanita, kecuali sang MC. Oke, meminta pertemanan. Ya begini Fast God sudah meng-add-ku ya. Baiklah kalau begitu. Di hari pertama live progress roomku lumayan meledak. Tak butuh bicara apapun sekarang Fast God juga nonton live broadcast, jadi ini operasiku, kata sang MC sambil melihat tangannya. Rupanya sang MC ngasih camnya ke tangannya. Sial, tangannya lumayan cantik, kata wanita itu. Apa kau melawan adik cantik? Untung aku add friend. Astaga, tangannya tak kuat lagi. Baik, seperti itu ya. Game kedua dimulai. Tolong disimak baik-baik. Aku akan mematikan breaker dulu. Terlalu lama, katanya. Pindah di sebuah apartemen yang mewah. Rupanya ada seorang wanita di sini yang menonton. Anjir. Datang baru ini kalau masuk akan menjadi sapi perah untuk perusahaan, kata wanita itu. Ya, segitu dulu hari ini live streamnya. Terima kasih dukungannya di hari pertama broadcastku. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share supaya admin tambah bahagia. Kenapa gue jadi promosi di sini? Oke, terima kasih hadiahnya dari Waterfriend. Tapi broadcastnya akan terlalu lama, kata keluargaku ya. Besok akan live lagi jam 8 dan akun live selama 2 jam. Semuanya istirahat dulu. Aku akan mendownloadnya, kata sang MC. Kemudian selesai. Setelah jam 10 aku bisa cuci muka dan tidur. Rupanya jam 10 lebih 10 menit. Kita tanya situasi di sekolah ke Long besok deh. Oke, langsung kita bobo dan pergi ke sekolah. Benar saja di kafe di sini. Gimana situasi hari ini? Apa masih banyak orang yang bertanya tentangku di gerbang sekolah? Kata sang MC kepada kakak Long. Orang hari ini lebih dikit daripada kemarin. Mungkin karena tak melihatmu kemarin, makanya malas untuk datang hari ini. Tapi masih banyak orang di sekolah yang membicarakanmu. Popularitas internet cepat pudar. Mungkin akan bisa datang ke sekolah besok pakai topi buat jaga-jaga, kata kakak Long. Jadi kau 2 hari tak masuk di rumah, apa yang dilakukan? Kata sang teman dekat itu. Aku live streaming. Kau mulai live streaming, kata sang Long sambil terteriak-teriak. Bukankah terkenal berapa banyak uang yang kau gunakan? Kapan, kenapa aku tidak tahu, katanya. Jangan teriak-teriak kakak Long, ntar mereka tahu. Dasar. Di sini kakak Long berarti wanita saja. Dan jam 11.30 siang. Dari user ID Anda telah melakukan live broadcast tanggal 23 November 21 dan popularitasnya mencapai standar untuk tanda tangan kontrak. Anda bisa menghubungi administrasi 01 untuk segera mendatangi kontrak agar mendapatkan hak Anchor yang lebih baik, kata di situs live streaming. Ada apa? Platform memberitahuku popularitasku di atas standar. Bisa mengontak administrator untuk tanda tangan kontrak, kata sang MC di sini. Berita bagus, cepat tanda tangan kontraknya. Dengan penampilan bagusmu kau pasti akan sangat populer, kata sang MC di sini. Saat ini kau dapat banyak uang dan menjadi seleb internet dan kau bisa membeli apapun yang kau mau. Bagus sekali, kata hau yang sangat mata duitan. Aku cuma belajar sekarang, kalau streaming mempengaruhi belajar, aku akan memikulku sampai mati. Dan kau merasa tak punya privasi kalau jadi seleb internet, dan aku akan dibully dari awal sampai akhir di internet. Jadi kau bisa pakai masker saat live. Ini bisa meredakan dahaga selama kau nyanyi dan nyaring ringan. Pasti akan banyak yang memberimu gift
sebagai tanda hadiah. Aku sangat pintar kan? Biar ku beritahu yang kau lakukan adalah main game secara live. Tak masalah kalau aku tak menunjukkan mukaku, kata sang MC. Tinggal berapa skill yang kau punya. Oke, aku akan kembali dan mencoba lagi. Ayo kita mulai. Di sini mereka pun keluar dari tempat itu dan ternyata ada orang penggemar yang sudah membuntuti mereka. Benar saja. Mereka pun langsung sadar bahwa sudah dibuntuti kedua orang. Yolong, aku baru ingat kalau butuh beli sesuatu dan supermarket. Kita tak bisa pulang bersama. Oh, oke kalau begitu. Kita pergi. Oh, hati-hati di jalan. Siap. Kalian tak perlu sembunyi, keluarlah. Aku beruntung rupanya. Rupanya di sini ada cewek tua brut yang kepengen dengan sang MC. Adik tampan, kakak akan mengurusimu. Oke, anjir. Siapa ya anjir? Kata sang MC di sini. Oh, bukannya kau tahu saudara kami namanya Leo? Jalan di sini dikuasainya. Oh, salam hormat kakak Leo. Tak tahu, aku tak peduli. Kau beritahu, aku juga harus. Muka lu gila, kata bocah itu. Bocah sialan, kau rupanya cari mati ya. Beraninya kau bicara begitu di depan kakak Leo. Rupanya langsung dihajar oleh sang Leo. Xiaoye, jangan kasar ke si ganteng ini, kata kakak Liu di sini. Adik tampan punya kepribadian yang sangat menarik. Aku sangat suka. Yang dikatakan internet benar, dia pria tampan tingkat atas. Aku mau kepastiannya. Maaf kalau tersinggung atas kesalahpahamannya. Saudaraku mau jadi pacarmu, katanya. Aku bisa memberimu 10.000 yuan uang saku per bulan, gimana? Bukannya itu termasuk sogokan, kata sang MC. Mimpinya ikan asin dimanjakan wanita kaya, katanya. Dan pihak lawan lumayan tinggi, katanya. Selain itu tak masalah, kata dia itu. Tapi untuk jadi pria sejati mana bisa setuju untuk diadopsi, kata sang MC di sini. Ini hanya ujian, tidak permisi, aku sedang buru-buru. Wajar kalau akhir-akhir ini aku dicari. Orang dewasa tak punya kesabaran, iya kan? Kata sang kakak Liu di sini. Dia mengeluarkan peso, lagi pula peso tak punya mata. Kalau muka tampanmu terluka, aku akan sangat kecewa, katanya. Langsung coba saja kalau berani, kata sang kakak Liu di sini. Dihajar oleh sang MC. Coba belajar Muay Thai dan lihat apa begunanya. Dan di situ disaduk saja. Anjir, anak nakal. Langsung dihajar lagi oleh sang MC. Rupanya ditangkis oleh kakak Liu ini. Rupanya jangan ganggu aku lagi. Bocah, minta dihajar ya, jangan bergerak. Aku bisa mengurus kucing liar ini sendirian, kata kakak Liu di sini. Mengejutkan. Barusan aku di posisi yang menguntungkan, tapi dia tidak roboh. Dia cukup kuat, tapi wanita punya keuntungan yang lebih banyak di dunia ini. Harus berakal hal lainnya, alias berpikir lebih lanjut. Dan rupanya sang MC pun langsung di sini cukup tertarik. Aku sudah menelepon polisi, aku harap untuk berhenti, kata sang MC di sini. Adik tampan tak hanya skillnya yang bagus, tapi juga sangat pintar. Baik, tak akan kulakukan lagi di sini. Kakak Liu, apa mau membiarkan dia begitu saja? Tahu apa kau? Kalian harus sabar untuk para pria tampan semacam itu. Maksudnya apa? Adik ganteng, berhenti di sana, jangan ikuti aku. Aku belum memutuskan teleponnya. Oke, katanya. Dan nampaknya itu direkam oleh anak buahnya, dikirim ke tempat mana belum tahu di sini. Pindah tempat di Master, orang-orang di bawah menemukan bibit unggul. Pemimpin meminta kami untuk mengontraknya, ia pasti akan populer, kata sang CEO perusahaan. Kapan aku harus mengurusinya, kata CEO cantik itu. Bukannya itu kerjaannya sekut, Iya. Memimpin yang meminta untuk menunjukkannya pada Anda dan meminta Anda untuk mendiskusikannya empat mata. Dia tidak berpikir dengan otaknya. Di sekitar ibuku sudah cukup, bukan, kata wanita itu. Apa kau perlu mencarikanku berondong lebih mudah? Berikan fotonya. Iya.
Oh, kelihatannya anak SMA ya kan? Dia punya keberanian dan bisa jadi pemimpin perusahaan kalau dilatih dengan baik. Anjir, rupanya di sini sang MC mau dijadikan berondong muda. Investigasi latar belakangnya berikan padaku sore ini, kata sang CEO di sini. Bugs, baik Master Wei, kata sang taris di sini. Akhir-akhir ini Zhang Hao rupanya. Siapa wanita itu yang membuat admin juga penasaran. Lapangan bola sekolahan di sini berpindah tempat lagi. Hacing, tiba-tiba kenapa gue bersin? Hau, sepertinya masuk angin, kita berhenti main basketnya ya. Ini olahraganya wanita, ayo ke panggung menyoraki mereka saja. Aku tidak masuk angin, aku cuma bersin saja, kata sang MC. Lagi pula siapa bilang basket olahraganya wanita? Lihatlah, sang MC pun langsung memasukkan 3 point dari jarak jauh. Oh, laki-laki bisa jago main basket katanya. Anjir, wow. Oh, hau, dan nampaknya penggemarnya sangat banyak. Yuhua, hau kelihatannya jadi berbeda benar bukan? Zhang Hao senang, itu bagus, kata Yuhua di sini. Hao sangat hebat, bahkan Yuhua yang kejam pun takluk di hadapannya. Batin kakak Long di sini. Zhang Hao suka main sama wanita, apa mereka tak bisa lihat dia jelas-jelas laki-laki murahan, kata di sini. Mereka cuma suka muka Zhao Hao saja. Kita belum tahu muka aslinya. Kalau kita menontonnya, kita bisa mengawasinya. Rupanya laki-laki di sana pada syirik kepada sang MC. Hao, ada apa ini? Tiba-tiba saja ada yang videokan itu, dan nampaknya sang MC sadar dengan itu semua. Oh, orang itu ya. Baiklah. Di sana ada cewek yang datang. Apakah itu perasaanku saja? Baiklah, ayo kembali ke defense seperti semula, katanya. 200 yuan di tangan, kata anak perempuan itu, dan berpindah tempat di sini di gerbang sekolahan. Anjir. Dan mereka pun pulang di situ. Sampai jumpa besok Yahua. Iya, langsung nampaknya Yahua ini langsung nurut kepada sang MC, dielus-elus biar begitu nurut. Hau, aku gimana nih? Anjir, ngapain juga kakak Long kesini? Dasar naga. Sampai jumpa besok juga, katanya. Anjir, kenapa gua nggak bisa nempel-nempel sama MC ini? Katanya. Rupanya di sini ada yang memotret. Kenapa Hawa? Kau selalu sesekali melihat sekeliling hari ini? Tidak, aku cuma merasa diawasi sepanjang hari. Ini kali kedua aku merasa seperti itu. Orang yang mengambil foto diam-diam, apa itu Kingkian? Sang MC tampaknya keluar dari lingkungan sekolah. Kamu, gadis, keluar sono, jangan ngumpet. Aku tak melakukan apa, senior. Bukan King, keluarkan HP-mu. Kau diam-diam memotok orang ganteng ini ya. Astaga, naga. Aku baru foto dikit doang loh. Katakan kenapa kau diam-diam merekamku, Bawahannya kok Liu yang mengekspos Ren Inu di grup kami. Katanya yang bisa mengambil fotomu akan bayar 200 yuan. Siapapun boleh selama orangnya terlihat. Naruhodo, apa dia masih belum menyerah? Siapa namanya sih? Apakah di bawah tempat kekuasaannya? Namanya Liu Xin. Dia bos dari proyek ini. Oh, Naruhodo. Sekarang kamu hapus fotonya, lalu pergi dari sini. Kalau nggak gue kepret. Oh, maaf senior, Liuni bermasalah. Aku harus cari cara untuk menyelamatkan secepatnya. Sambil pergi ngambil langkah 1000. Pindah di Plaza Komersil Sabtu jam 10 pagi. Din berpindah di Art Museum. Hau, di sini. Oh, kau ya. Hau, apa kau sudah mendatangkan kontrak dengan Douyu? Ya, tapi dengan syarat yang gue bilang. Dan mereka setuju. Aku juga minta penarikan lebih awal dari rekan streamer lainnya. Makanya aku memintamu menemukanku memilih hadiah. Hadiah? Oh, yang dipilih untuk siapa nih? Apa Hau punya orang yang disukai? Kau tak bilang aku sedih kan? Saudaraku, bukannya sudah kubilang setelah ayah menikah lagi, aku jadi punya saudara. Oh, Nani, jadi syaratnya apa yang diminta ke Doyule?
Aku tak akan menunjukkan mukaku kecuali kalau aku mau. Konten live selain game kecuali kalau aku mau. Tak akan menghadiri acara offline kecuali kau mau. Streamer hari ini bisa naik 5 jam dan weekend, tapi selebihnya hari Minggu tetap libur. Yang terpenting no meet. Ya Tuhan, kau luar binasa. Pasti keuntungan yang bisa didapat oleh streamer tertinggi. Namanya Ketua Ancor. Ini orang gila. Mereka pun tampaknya sedang dilihatin oleh para gadis-gadis. Itu lelaki tercantik di sekolah kita ya. Ya, sangat hipokrit. Bergantung pada murid wanita seperti dia, jual mahal tapi banyak berurusan dengan banyak wanita. Kata wanita di sini yang bernama Feng. Oh, hey, orang seperti itu menjijikan, apalagi dia ganteng. Aku juga paling benci orang seperti itu. Kata-kata wanita di sini yang rupanya suka gosip kayak ibu-ibu komplek yang suka ngomongin kejelekan orang. Anjrot. Hey Feng Feng, karena dia membuatmu kesal, aku akan melampiaskan kemarahanmu. Lalu ayo kita pergi ke MMOC sebelah untuk cari lipstick ya. Iya, baru-baru ini Cizeng mentransfer banyak uang untuk kuhabiskan. Aku bisa memberi lipstick saat kau ke MOC, tidak peduli dengan harganya. Feng Feng, aku juga ikut. Ayo cari cara membuat dia nangis. Foto mukanya jelek dan post di internet, jadi semuanya bisa melihat muka jeleknya. Lebih baik mencari tempat yang tidak ada orangnya. Lalu kita akan bully dia si cantik jelek itu. Kata Feng Feng. Feng, kau sungguh jenius. Zhang Hao, seluruh internet akan melihat foto jelekmu itu. Aku akan lihat kesombongan apa yang kamu bisa buat. Kayak ibu-ibu yang suka nonton Drakcin. Anjir. Next ke chapter. Berpindah tempat di Romeo Gucci. Ditunggu kedatangannya kembali. Hao, kau baik ke saudaramu membelikan sabuk mahal lebih dari 1.000 yuan. Apakah pengen kamu mencari tanda mata? Ya, setelah tanda tangan di platform TokTok, bayaran hariannya lumayan banyak dan Kingkin memberiku anting berlian. Apa aku tidak bisa memberinya sering yang mahal? Wow, anting berlian. Betulan tuh. Berapa karat? Coba aku lihat. Tidak ku bawa hari ini, nanti akan kutunjukkan aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Rupanya si MC pergi ke toilet. Ini waktunya Kisana. Kalian masuk. Aku juga kesini mencegah orang lalu lalang menghancurkan rencana kita. Aku tak bisa melihat Zhang Hao. Bagaimana dia tuh sombong ke sekolahan dan bilang ke aku tukang bully. Oh, bagus Feng Feng. Kita beri dia pelajaran. Anjir. Beberapa saat kemudian, rupanya sang MC sudah membuang air kencing. Wish, berhenti terlalu banyak menyemprot pewangian. Ayo kita makan jir. Bagus. Ayo Bray. Rupanya di sini ada orang yang mau ngamuk, tetapi sang MC menghindar saja karena laki-laki di sini kayak Chongli, bencong pinggir kali. Anjir. Sang MC pun menarik kerah bajunya. Apa yang kau lakukan? Cari masalah ya? Hei, apa kau punya mata saat berjalan? Kau hampir lari ke tempatku. Apa kau buta? Jelas-jelas temanmu menabrak sendiri. Siapa yang kau bilang buta? Langsung dipelintir saja oleh sang MC. Aku tahu siapa yang menabrakku. Sepatah pun yang menyentuh temanku. Cari mati. Siapa yang memukulnya? Aku cuman omong kosong kok. Rupanya kedua orang itu pun cemen dan mau ngompol di tempat. Menyingkir dari jalan. Kalau enggak, gue kasih bok mentah. Memukul orang dan mau lari. Kalian berdua pria yang menjijikan, menyebalkan cuy. Apa?
Kau gila? Hah? Langsung sang MC marah total. Kau kira hanya karena kau pria, kau tidak berani menghajarmu? Langsung dijotos saja mukanya. Woi, dasar kurang ajar, kau memukul orang anjir. Kau duluan yang salah. Ayo sini kita ribut kayak emak-emak di pinggir komplek. Iya benar saja. Mereka pun tampaknya ribut jambak-jambakan kayak wanita ya. Hajar sis, goyang dumang. Akan gue hajar 3,5 juta orang pelajaran hari ini. Kalian para makhluk lemah, ha? Berani sama gue. Dibuat kementah. Hau kau hebat sekali, perkasa. Congor comberan. Lain kali kalau kau menyentuhku akan ku hajar burungmu sampai kempes. YOLO. Dia berani memukul mukaku, kurang ajar. Akan ku panggil teman-temanku dan meminta mereka mengurus Zhang Hao, kata sang anak buah Feng Feng ini. Berpindah di luar mall. Oh, ketemu itu dia. Apa dia yang membulimu? Rupanya ada orang wanita yang OP. Iya, dia yang memukuli King King sangat sombong. Kalian duluan, aku mau ke toilet dulu. Rupanya Feng Feng malah kabur. Feng Feng, nanti kau bisa mengambil foto jeleknya Zhao Zhao itu. Kenapa aku disamakan dengan kalian yang bodoh? Menunggu diam-diam mengambil foto untuk mengkonfirmasi antara Zhang Hao dan Sung Ki. Bilang saja Zhang Hao adalah junior, tunggu posnya di forum sekolah. Zhang Hao, lihat saja. Kakak, dia yang memukul kami barusan. Sambil nangis. Berapa banyak serangga lemah yang mau datang lagi, kata sang MC. Cuman gara-gara cari masalah dan meludahi kami. Bodoh amat, kalian harus cepat, aku buru-buru. Rupanya di sini dia ketakutan, malah jatuh cinta kepada sang MC kita. Ganteng banget. Kakak, kenapa melamun? Hajar dia. Tidak perlu, salahinmu sendiri memukulnya duluan. Aku salah, kalian minta maaf ke pacarku. Ayo kita lupakan kejadian hari ini. Kakak, kenapa kok begini? Dia menghajarku sampai babak belur loh, tapi malah minta maaf. Apa-apaan ini? Ada orang yang melihat dari seberang jalan. Kau mau aku menyentuh laki-laki? Itu diskriminasi. Aku tidak memukul laki-laki. Kau bilang kau jatuh cinta padanya kan? Melihatnya dengan mesum seperti itu, tapi tak bisa sadar aku pacarmu ini. Tolong pergi dan selesaikan pertengkaran kekasih kalian ini. Jangan halangi jalanku. Kau tak bisa kabur. Oh begitu gak? Ku peringatkan kepada kalian cecung-cecung ini. Gara-gara lagi-lagi denganku akan kuhajar sampai kau tidak ingat siapa ibumu. Cuking, diam. Kalau tidak kau tidak mau tas dari Lucy, adik tampan, mungkin kamu salah paham barusan. Bagaimana kalau kita tukar kontak dan aku akan mengirim kamu amplop merah untuk minta maaf. Aku mau ngedit video ini dan mengirimkan ke internet sekecil video 399 poin. Jadi Zhang Hao akan hancur. Rupanya si Feng Feng di sini mau menghasut. Tiba-tiba ada mobil kelas atas yang datang. Nona, silahkan turun. Ada seorang wanita yang cantik jelita bak bidadari. Master Wei, sekarang kita di Plaza Super Den untuk inspeksi penghasilan kuartal kedua tahun ini. Bagus. Rupanya wanita ini sedang melihat orang dibully. Itu bukannya Zhang Hao. Di saat Feng Feng ngerekam video, Zhang Hao, lihat saja. Kisanak, ada apa? Apa yang kau rekam? Apakah itu menarik? Bukan apa-apa kakak lu. Begitukah? Kau cari mati ya. Beraninya mengambil foto pacarku. Master dan wanita lain frame yang sama. Kamu pengen kotak. Liu Kang Liu, maaf aku salah. Jangan pukul aku. Bukannya di bos film ini Zhang Hao bahkan berani menyinggung orang seperti ini. Pergi, lihat. Aku akan menengok saudara iparmu. Beberapa saat kemudian, kita ketemu lagi Zhang Hao. Gimana?
kenapa Liu Xing di sini? Oh, rupanya ada gadis berandal yang mempunyai melon gede. Anjrot, baru 2 hari tapi apa kau tahu betapa aku kangen padamu, Zhang Hao? Hah? Oh, siapa lagi nih tanggung jawab pada ini? Kenapa lebih banyak orang di sini? Kata pria yang ngumpet di belakang itu. Zhang Hao, jangan pergi dulu. Ada seorang yang diam-diam mengambil fotomu nih. Langsung ditendang saja boyoknya. Kau menangkapnya untukmu, terserah kau mau diapakan nih. Mau disate, diguling apa, diempek-empek. Apalagi yang kau mau sih, hah? Kau bawa dia, baik kakak Liu. Mau berantem lagi? Oh tidak. Oke, hari ini kau harus jadi pacarku. Gimana? Aku suka padamu, Zhang Hao. Sang MC hanya tercengoh dengan kelakuan wanita itu yang tampaknya sudah dia taklukkan. Selama kau jadi pacarku, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kenapa kau tak bertingkah seperti biasanya sih, batin sang MC? Aku tak tertarik padamu, sulit berurusan denganmu. Kalau aku tak ada lagi yang perlu dibicarakan, pergilah sana. Aku juga gugup nih, tapi apa kau mau menerima bunga ini? Kakak tahu kita baru bertemu sekali, tapi kau sudah menunjukkan pisaumu. Kau jadi baik sekarang. Apa yang terjadi? Kakak, ambillah bunga ini, kuulang lagi, aku tidak mau jadi pacarmu. Kau mengancamku dengan pisau dan kau melawanmu, jadi kita impas. Mulai sekarang, pura-puralah kita tidak saling kenal. Jangan ganggu aku tak akan ku telepon polisi. Undang mereka duluan untuk minum teh. Jangan ganggu percakapanku dengan dewiku, kata sang preman kampus itu. Kakak Liu, jangan, aku salah, ini semua salah paham. Salah paham apanya? Kau tak akan membunuh orang ini kan? Mana mungkin, kau Ling Yongling temannya Zhang Hao ya? Kau tahu temanku? Wajar bagiku untuk menjaga teman pacarku, kan? Cuma saja sepertinya kakakku menyukainya. Kalau ia menggila, aku tak bisa menghentikannya. Oh, dia menggunakan Ling Yongling untuk mengancamku, batin sang MC di sini. Beberapa saat kemudian, ingin mengancamku dengan Liu Ling. Kenapa kita tidak berdiskusi dulu, bilang apa yang kau mau? Karena kau berkata begitu, tentu saja aku bisa mundur. Karena kau berkata begitu, tentunya aku bisa mundur nih. Lucu banget. Bocah ganteng, gimana kalau kita pergi ke bar untuk minum-minum malam ini? Oke, beritahu alamatnya, aku sampronin. Di jam 7 bar di jalan barat kota, namanya Lit Up. Akan kutunggu kedatanganmu. Oke, aku pasti datang tepat waktu, kata sang MC yang tidak takut dengan ancaman itu. Scene berpindah di sini. Wanita itu terlihat seperti gangster yang menakutkan. Bagaimana kau menghadapinya? Mereka semua bertato. Bar apa yang kau datangi? Aku sangat khawatir. Gimana kalau kita lapor polisi aja? Tidak, mereka tak melanggar hukum. Biarkan dia marah saat waktunya tiba. Dia punya banyak cara menghentikan kita. Malam ini akan aku lihat sikapnya dulu. Jangan khawatir, aku baru belajar kungfu. Mereka tak bisa apa-apa denganku. Tapi kau juga butuh hati-hati sekarang. Lin Hao, jangan sampai mati ya. Cuman ke bar doang, bukan kita ke ruang eksekusi mati. Tenanglah kawan. Tiba-tiba ada orang yang menghampiri. Halo Zhang Hao, Master Wei ingin bertemu denganmu. Silahkan ikuti kami. Oi, apa belum berakhir? Apa perlu orang-orang ini menghampiriku satu-satu setiap hari ini? Sibuk banget. Gua males coy. Siapa Master Wei itu dan namanya siapa? Rupanya mereka pun sepertinya menakutkan. Pengawal-pengawal wanita ini benar-benar kuat. Bodoh amat, tunjukkan jalannya lah.
Apa kau tidak membaca kitab suci sebelum keluar hari ini? Hantu monster macam apa ini yang memaksaku terus? Yin Long, pulanglah duluan. Aku akan telepon kalau butuh sesuatu. Baik. Berpindah tempat di sebuah apartemen lantai 100. Anjir. Dan tercengohlah sang MC di sini. Oh, itu dia orangnya, anjir. Auranya sangat kuat. Ini membagongkan. Wenan, Prestige Feng Hong Media Group. Lah, itu orangnya. Kualifikasinya bagus. Tak ada satupun di pasaran. Tanda tangan kontrak ini kau akan jadi terkenal. Tiba-tiba kok kayak gini. Aku lihat dulu. Maaf nih, mungkin kalian salah orang ya. Aku tak berniat jadi terkenal. Aku tidak butuh buat menjadi populer. Aku mau buru-buru pulang ke rumah dan makan malam pakai sate kuda. Jadi aku pamit dulu nih. Anak sekolahan yang sombong. Kau ini pengen dihajar ya? Master W bicara langsung dengan sendiri padamu loh. Kau bilang apa? Langsung dihalau. Kau tak butuh itu. Dan sang MC pun membebaskan wanita itu dengan satu tangan. Jago juga. Rupanya Master W mau menghajar sang MC. Dia pun menghindar serangannya. Bagus, kalau gitu ting. Tetapi pukulan sang MC tampaknya juga mampu ditangkis dan ditangkap oleh wanita ini. Anak sekolah jangan manja. Juga bisa bekerja keras, ini bonus. Terima kasih, tapi aku tidak pantas menerima kebaikan Master W. Jangan cepat-cepat menolak. Tak ada yang tak bisa kau lakukan di dunia ini. Aku beri waktu untuk berpikir. Wanjai, menjadi orang cakep punya resikonya sendiri. Batin sang MC. Antar kembali dia. Baik, Nyonya W. Wanita ini sulit dihadapi juga ya. Dia rampaknya mempunyai silat yang lebih tinggi daripada aku. Batin sang MC. Scene berpindah di kamar sang MC kita. Hampir selesai. Persiapanku ada semprotan anti serangga, pisau pesaku, pena perekam dan lain-lain. Apa yang kurang ya? Oke, ambil napas dalam dulu. Ada orang di sini yang gua telepon. Malam ini kami harus menemukan cara untuk menarik perhatian dengan Lin Xin. Dan scene beberapa saat kemudian berpindah di tempat cafe nightlife. Aduh, ini dia barnya. Zhang Hao. Bos kita sudah menunggu lama. Tunjukkan jalannya, jir. Dan sepertinya wanita itu sedang dilayani oleh kedua pria yang ganteng. Nona Liu, ada orang datang nih. Aku berjanji datang hari ini untuk menyelesaikan urusan kita. Membereskan tempat ini. Bagus. Aku tidak ada urusan pribadi denganmu. Mari kita kembali ke awal hubungan kita. Kamu tidak mengenalku dan aku tidak mengenalmu. Ini bagus untuk semuanya. Ini enggak sulit dilakukan sih. Kecuali apa yang kau mau? Kau tahu kan, itu tidak mungkin. Jika kau melakukan ini lagi, aku akan menelpon polisi. Menelpon polisi, padahal aku serius mengajarkan laki-laki apa ada yang salah dengan ini. Kakak Liu, berhenti bicara omong kosong dengannya. Saat waktunya tiba untuk merekam video dan mengambil foto. Kalau dia menolak, kita akan posting di internet. Lihat apakah dia masih tidak mau tunduk. Apa kamu takutkan? Saranku kita harus mengikuti saudara Liu dengan baik. Sang MC tampaknya mulai dijebak di sini. Kamu sangat kooperatif, Nona. Aku belum pernah melihat rencana sekeras itu. Perekam suaraku masih menyala kan? Apa yang dikatakan adik perempuanku sepertinya masuk akal. Hei. Rupanya dia mau memaksa dengan pisau. Aku bahkan belum juga memiliki pisau. Apakah karena jika aku menolak, aku harus membunuh seseorang? Tapi maaf, aku mengambil orang itu juga. Sang MC mengasih semprotan serangga dan membuat orang terbatuk-batuk. Sial, ini air cabai. Kemudian sang MC menodongkannya. Jangan bergerak.
Jatuhkan pisau itu. Biar aku pergi atau akan membunuh nyawa sebagai pertahanan diri dan kau akan mendapatkan masalah besar. Kau anak laki-laki yang cukup berani juga ya. Jangan pernah berpikir untuk mengirimnya kesimpulan kecuali kau ingin melihat darah di jalanan. Tidak ada gunanya memanggil polisi. Sang MC pergi dari tempat itu. Zhang Hao, aku punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Dasar laki-laki ganteng, lain kali. Saudari Liu, Zhang Hao memintaku untuk mengirim gambar ini kepada Anda. Dia mengatakan bahwa dia telah merekam semua percakapan di dalam kotak tadi. Jika Anda tak ingin mengirimkan barang-barang ini ke polisi, jangan memprovokasi dia dan orang-orang ini di sekitarnya. Jika tidak akan mengikuti Anda, jaring ikan itu akan mati. Sial. Laki-laki imut itu tidak heran dia berani bersikap kasar sekarang ini. Rupanya dia punya kartu as. Mr. Y, Zhang Hao baik-baik saja.